Hari Jumat yang ditunggu-tunggu awal bulan, tapi ini adalah satu hal yang cukup menarik karena kita berhadapan dengan non-farm payroll, tapi sekaligus dengan menjelang Pilpres, menjelang juga FOMC meeting minggu depan. Semua itu kelihatannya akan menjadi faktor pengganjal, lebih tepatnya penghalau ataupun penghalang dari respon ataupun reaksi market terhadap non-farm payroll nanti malam. So, ada beberapa hal catatan yang penting yang harus Anda ingat, dan ini dia ulasannya. Oke, kita lanjut ke data ekonomi. Kemarin kita mendapatkan data yang relatif bisa dibilang lebih baik daripada ekspektasi, tapi catatannya adalah persis dengan apa yang kemarin kita kupas ya, bahwasannya sebetulnya yang dibutuhkan oleh market adalah angka yang extremely mungkin sangat hawkish alias mungkin jauh lebih daripada ekspektasi. Kalau kita perhatikan data PCE saja, core PCE lebih tepatnya, kemarin berada di angka 0,3% untuk basis bulanannya. Kalau ekspektasinya adalah 0,3% jelas, tapi ya ini balik lagi, ternyata angkanya sesuai ekspektasi dan tidak terlalu ekspansif ya, tidak terlalu bombastis. Nah bahkan ada revisi naik dari data bulan sebelumnya yang awalnya 0,1% menjadi 0,2%. Jadi ya kalau lihat dari 0,2 langsung naik ke 0,3, bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Walaupun yes, mungkin Anda akan bicara tentang respon atau reaksi market yang ternyata membuat emas tertekan jauh lebih banyak. Nah, tapi nanti kita skip dulu, kita akan bicara yang berikutnya. Data selanjutnya adalah core PCE basis tahunan 2,7%, naik tipis dari 2,6% atau lebih tepatnya sedikit di atas ekspektasi 2,6%. Nah, balik lagi, kalau misalkan lihat dari 2,6 dengan 2,7, tentu selisihnya hanya sedikit. Lalu kemudian coba cek lagi. Previous-nya juga 2,7%, artinya tidak ada perubahan sedikit pun sebetulnya kalau kita compare dengan proses yang terjadi di bulan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data PCE inti atau PCE utama, lebih tepatnya di 2,1% untuk basis tahunan, sementara untuk basis bulannya 0,2%. Secara agregat keseluruhan data, menurut saya ini data yang tidak terlalu bombastis. Jadi itulah sebabnya kenapa saya masih cukup yakin bahwa tren yang terjadi tadi malam, kalaupun kita bicara tentang penurunan, sebenarnya penurunan tersebut masih kategori normal profit taking. Anda coba lihat lagi, dari sejak bulan Oktober, lebih tepatnya dari 10 Oktober, emas sudah mengalami rally yang sangat panjang dan hampir bisa dipastikan tidak ada koreksi yang signifikan. Satu kali signifikan itu adalah di tanggal 23 Oktober. Tapi apa yang terjadi? Dengan penurunan yang sangat besar waktu itu, sekitar 50 poin, tapi kemudian hari berikutnya tidak terjadi kelanjutan penurunan, malah cenderung naik. Hal ini dikarenakan ketidakpastian. Dan kelihatannya yang terjadi sampai saat ini pun akan seperti itu teman-teman. Tadi malam kita sudah dapatkan penurunan dari zona all time high yaitu 2790, langsung kemudian tersungkur sampai 2731. Well, tapi closingnya kembali ke level 2748, 2750-an. Bahkan pagi ini atau siang ini kita kembali melihat 2750-an. Nah, jadi secara garis besar sebetulnya nothing to be worried karena bullish gold masih tetap akan terjadi dan kemungkinan ini adalah jeda atau istirahat yang memang dibutuhkan oleh market. Karena ingat waktu hari Jumat minggu lalu saya sempat mengatakan bahwa kemungkinan 2 minggu berturut-turut, minggu ini sampai ke minggu depan, itu akan menjadi hal yang paling sangat-sangat pembasis untuk emas dan kemungkinan safe haven akan tetap melirik emas. Itulah sebabnya ya non-farm payroll nanti malam pun kelihatannya akan relatif menjadi jawaban atas apakah terjadi penurunan lebih lanjut atau justru hanya rehat lalu kemudian dihajar lagi dengan demand. Nah, terkait dengan data jobless claim, yes, jobless claim sangat kuat. 216.000 dibandingkan 229.000, ya saya sudah sempat kemarin bilang, kalau misalkan kita dapatkan jobless claim di bawah 220.000 saja, itu berarti sudah pertanda bagus strong dollar. Dan itulah yang terjadi. Tapi sayangnya teman-teman, kalau Anda berpikir dengan penurunan emas tadi malam itu adalah akibat penguatan dolar yang sangat signifikan, Anda salah. Ternyata kalau Anda cek lagi grafik US dollar, ternyata grafiknya pun menunjukkan penurunan. Artinya di sini ada suatu hal yang memang sangat signifikan terjadi pada market, yaitu mereka waspada terkait dengan pilpres ataupun pemilu minggu depan. Ya, walaupun sampai saat ini kabarnya masih tetap didominasi dengan kemungkinan Trump yang akan menang. Nah, di sisi lain, kalau lihat dari harga minyak, ternyata terjadi kenaikan lanjutan dan kita kembali ke level $70. Walaupun ya setelah 1 minggu terakhir ya, kita sempat melihat angka bergerak di 66, 67, 68, lalu kemudian kembali ke 67, dan tadi malam atau lebih tepatnya 2 hari terakhir, kita menemukan kenaikan dari 69 dan $70. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya apakah dia akan lanjutkan kenaikan apa tidak, nanti kita akan kupas di live streaming. Nah, tapi alasan utama terjadi kenaikan
ternyata ada masalah terkait dengan geopolitik dan menurut Axios yang mengatakan bahwa ada rumor ataupun ada informasi yang kemungkinan Iran saat ini sedang melakukan atau menyusun strategi serangan balasan besar-besaran ke Israel. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Serangan tersebut lagi dibahas dan juga kemungkinan akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu ke depan berarti jangka pendek teman-teman. Antara minggu ini atau dalam kata lain adalah di akhir pekan atau minggu depan. Ya, saya rasa kalaupun misalnya kita bicara tentang kemungkinan minggu depan, ya mungkin yang ditunggu adalah setelah semua event ataupun semua data ekonomi selesai, termasuk juga Pilpres. Ternyata menurut Axios, bocorannya kemungkinan bisa saja terjadi sebelum Pilpres Amerika. Ini yang akan sangat krusial, sehingga menurut saya inilah faktor utama yang kemungkinan akan dipandang perlu oleh investor, terutama kaitannya setelah data non-farm payroll nanti malam. Jadi penting rasanya untuk mengingatkan kembali bahwasannya setelah data non-farm payroll, walaupun kita lihat ada kemungkinan datanya menguat, ternyata market juga tetap waspada dengan kondisi ketidakpastian tadi. Nah, ini yang membuat kenapa kita harus berpikir lebih fleksibel. Ditambah lagi, kalau kita lihat dari pasar saham, ternyata indeks saham Amerika mengalami penurunan. Penurunan terlihat di sini yang didominasi adalah terkait dengan sektor teknologi yang terpukul hebat dengan Microsoft turun sekitar 4,69% dan juga seperti Oracle dan juga Adobe yang juga mengalami penurunan masing-masing sekitar 2,88 dan 1,37%. Apa yang membuat mereka turun? Salah satunya adalah tentang seputar pendapatan, laporan pendapatan yang ternyata mengecewakan. Lalu kemudian yang kedua adalah pertumbuhan di masa depan. Ya, artinya kalau kita bicara tentang masa depan ini adalah kaitannya dengan siapa Pilpres atau siapa presiden yang terpilih nanti minggu depan, lalu kemudian apa yang akan distrategikan ataupun dilakukan ke depannya secara ekonomi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan semikonduktor. Ada tantangan di sana kaitannya dengan gangguan pasokan yang masih terus berlanjut dan juga permintaan yang masih berfluktuasi. Sehingga kalau kita lihat di sini Nvidia lah sebagai penggagasnya yang membuat kenapa penurunan itu semakin besar. Dan terbukti ternyata Nasdaq-nya koreksinya cukup tajam. Padahal 2 hari yang lalu dia masih tetap bercokol ataupun bertahan di level resistennya. Nah, terakhir kalau kita lihat dengan sektor finansial ataupun keuangan, ternyata ya kita bisa lihat di sini Mastercard ataupun Visa yang kecenderungannya malah tetap positif, malah tetap bagus, malah tetap naik. Hal ini tentunya didukung salah satunya adalah optimisme terkait dengan kebijakan suku bunga. Dan itulah yang berkali-kali kami tuntas ataupun dikupas bahwasannya saat ini siklus penurunan suku bunga hampir bisa dipastikan akan berlanjut walaupun ya mungkin ada jeda dengan Pilpres. Nah, tinggal masalahnya di tanggal 7 November nanti apakah Fed masih tetap menurunkan suku bunga? Ya, ada kemungkinan ke arah sana dan itu adalah tergantung pada data ekonomi. Nah, terkait dengan data ekonomi, berarti kita akan fokus nanti malam adalah non-farm payroll. Satu sisi, kalau Anda lihat dengan angka ekspektasinya, Anda pasti terkejut. Karena bulan lalu kita berada di angka 254K, 254.000, ternyata sekarang ini ekspektasinya turun drastis ke 113.000. Kalau Anda ingat, angka ini sebetulnya pernah muncul 2 bulan yang lalu dengan angka 114.000, kemudian bulan berikutnya tiba-tiba melonjak ke 254.000. Nah, inilah yang akan menjadi titik balik ataupun jawaban bagi kita semua. Apakah betul yang terjadi di bulan September kemarin adalah lonjakan gara-gara katakanlah musiman? Kalau iya, berarti wajar sekali kalau misalkan market ataupun ekonom memperkirakan data malam nanti itu akan kembali ke titik awal di level 113-120 ribuan. Kalaupun iya, ya berarti selamat. Kemungkinan kita akan dapatkan dukungan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve minggu depan dan semakin meyakinkan bahwa tahun ini akan diakhiri dengan rally yang sangat fantastis bagi emas ataupun bahkan indeks saham. Oke, ada beberapa alasan yang memungkinkan bahwa non-farm payroll kayaknya masih tetap naik, Pak. Oke, alasan pertama kalau kita lihat dari data yang sempat terjadi di minggu ini adalah ADP. Sangat mencolok, angkanya 233K dari sebelumnya 159K. Jelas, inilah data yang cukup fantastis, termasuk yang paling bagus di sepanjang tahun ini. Kemudian yang kedua adalah Challenger Job Cuts atau dengan kata lain, angka pemecatan atau angka PHK yang ternyata berkurang dari level sebelumnya 78.000 menjadi sekitar 55 ribuan. Ya jelas, itulah kabar yang bagus atau kabar positif terkait dengan lapangan pekerjaan.
Kemudian Empire Employment Index. Kalau lihat dari data ekonomi itu biasanya muncul dengan Empire State Manufacturing Index. Nah, yang dilihat adalah komponen indeks employment atau ketenaga kerjaannya yang ternyata juga mengalami kenaikan 4,7%. Kemudian atau 4,7 versus 2,9 ya. Kemudian Initial Jobless Claim yang kemarin ternyata kalau kita agregat rata-ratakan itu tetap mengalami kenaikan 242K. Oke. Sementara yang mendukung penurunan dari data non-farm tersebut adalah yang pertama jelas data job openings yang ternyata berada di level terendahnya. Nah, kemudian Philadelphia Employment Index, ini mirip dengan Empire Employment Index tadi, tapi angkanya relatif lebih kecil. Dari sebelumnya 10,7 menjadi minus 2,2. Nah, satu hal yang juga harus diingat, ternyata dalam 1 atau bahkan 2 bulan terakhir, kita mendapati adanya beberapa badai yang terjadi di Amerika, dan itu yang kemungkinan juga akan diperhitungkan dengan data non-farm payroll nanti malam. So, ada efek dari badai, termasuk juga aksi mogok dari beberapa perusahaan atau beberapa karyawan perusahaan, yang kemungkinan kita akan lihat itu diperhitungkan. Itulah sebabnya kenapa angkanya relatif jompang. Dari 254K, ternyata ekspektasi untuk hari ini itu adalah 113K. Satu sisi teman-teman, masih ada data yang belum dirilis, yaitu ISM Service dan juga ISM Manufacturer. Sayangnya, ISM Manufacturer baru dirilis sekitar jam 9 malam, itu pun 1 jam atau 1 jam setengah setelah data non-farm payroll dirilis. Jadi kita nggak bisa jadikan itu perbandingan. Nah, tapi it's okay, berarti gunakanlah dengan data yang sudah ada, termasuk juga pertimbangannya lah tadi, efek badai dan juga efek dari aksi mogok. Kemudian, ada hal yang cukup penting juga, bahwasannya beberapa menilai ada kemungkinan data sebagus apapun nanti malam, yang terpenting tidak terlalu panas, maka mereka memperkirakan Fed masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga minggu depan. Sementara kalau kita lihat dari beberapa lainnya, justru memperkirakan bisa jadi ini adalah alasan untuk Fed menunda penurunan suku bunga, karena dikhawatirkan data ekonomi tiba-tiba belum memberikan kejutan kembali, mungkin di atas 200.000 kembali. Nah, ini yang menjadi catatan kita karena kita harus waspada dari data-data ekonomi yang akan muncul. So, secara agregat, inilah beberapa data ekonomi yang juga harus diperhatikan, termasuk ISM Manufacturer. Angkanya 47,6 dibandingkan bulan sebelumnya 47,2. Garis bawahnya adalah, teman-teman, angkanya tetap di bawah 50, artinya menunjukkan angka kontraksi, yang berarti juga negatif untuk ekonomi Amerika. Berkali-kali saya sempat mengatakan, saya tidak terlalu khawatir dengan data manufacturing PMI, mau itu versi S&P Global ataupun ISM. Yang saya akan lebih khawatir adalah ISM Service ataupun versi S&P, yang biasanya service PMI atau sektor jasa itu selalu lebih kuat. Jadi, kalau misalkan pun nanti malam muncul dengan data ISM Manufacturer, maka perkiranya manufacturer inilah yang masih menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi Amerika. So, secara agregat, kemungkinan dolar akan kembali melemah. Walaupun misalkan data non-farm payroll katakanlah relatif lebih kuat daripada ekspektasi. So, ini adalah kemungkinan secara skenario yang kita biasa gambarkan. Ada 5 skenario, 5 poin utama skenario, tapi tolong perhatikan bahwa kali ini angkanya cukup jompang, 113K dari 254K. So, saya akan mencari data yang paling ekstrim. Bagi saya yang paling ekstrim adalah kalau kita dapatkan di atas 155K, anggap saja 170, 180 itu sudah termasuk ekstrim, walaupun tidak lebih tinggi daripada bulan sebelumnya ya. Tapi that's okay. Artinya kalau kita dapat angka di atas 155, itu dipastikan bahwa dolar akan sangat kuat, emas akan sangat terjebak dengan penurunan. Ya mungkin kita artikan dengan profit taking yang kembali berlanjut, mungkin sampai level 2.700 atau mungkin mendekati 2.700. Kemudian yang kedua adalah kalau angkanya lebih kecil atau jauh lebih kecil. Angka yang paling ekstrim yang saya akan cari adalah di bawah 100.000. Kalau itu yang Anda dapatkan, jangan khawatir, berarti dolar akan melemah seterusnya atau melanjutkan pelemahan di malam hari. Lalu kemudian Anda fokuslah dengan tetap melakukan buy untuk emas. Karena kemungkinan data yang lemah ditambah dengan ketidakpastian dari sektor geopolitik ataupun bahkan pilpres, kemungkinan itu akan menjadikan emas sebagai safe haven. Jadi, kesimpulan akhirnya dari 5 skenario tersebut, cari saja level yang paling ekstrim, entah itu ekstrim di atas ataupun ekstrim di bawah. Ingat, ekstrim yang dimaksud adalah angka yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Sehingga, saya perlu ingatkan di sini, setelah data ekonomi, apapun hasilnya, Anda segera keluar karena yang dikhawatirkan adalah efek setelahnya, yaitu di akhir pekan kita tidak tahu kalau ternyata geopolitik bisa saja memanas.
Ditambah lagi ketidakpastian menjelang Pilpres, walaupun semua market cenderung berpihak kepada Trump atau kemenangan Trump. Tapi karena faktor ketidakpastian itulah yang akan membayangi market sehingga dikhawatirkan akan menekan indeks saham tapi mendorong pada safe haven emas. Nah, tentunya nantinya kita akan juga berhadapan dengan FOMC meeting yang diperkirakan tetap menurunkan suku bunga. So, live streaming nanti sore akan cukup menarik karena ada beberapa area yang mungkin kita harus coba lihat sebagai area penting bagi emas ataupun bahkan USD Japanese Yen dan juga indeks saham.